Kasih saya waktu dan Dinda. Saya kasih saya waktu untuk tunjukkan data. Karena kau sudah mengatakan tadi dengan 2 kali perkataan yang tegas di dalam hukum Taurat ada kebenaran, maka berdasarkan Paulus sendiri kau sudah keluar dari Kristen. Galatia 2 nomor 21. Galatia 2 nomor 21. Nah, ini datanya Sadai. Apa kata Paulus? Galatia nomor 2 nomor 21. Bentar ya. Buram dia masih. Terangkan dulu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia. Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Maka sia-sialah, kok gelap ya? Maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Data yang kedua, Galatia 5 nomor 4. Sabar juga. Galatia 5 nomor 4. Nih, Galatia 5 nomor 4. Nah, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan menyatakan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sekarang saya tanya sama mu El Sadai. Apa agamamu El Sadai? Oke. Agamamu apa? Agama saya pengikut. Dengar dulu. Agama saya pengikut Tuhan Yesus. Nah, murtad kau sudah enggak lagi ya. Nah, kau tidak lagi dikatakan pengikut Kristus, sudah selesai. Karena sia-sia. Karena kau sudah mengakui di dalam hukum Taurat ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus bagimu. Galatia 5 nomor 4. Karena kamu menyatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kau hidup di luar kasih karunia dari Kristus. Kau bukan Kristen lagi, El Sadai. Kamu bukan Kristen lagi. Sekarang saya tanya sekali lagi, El Sadai. El Sadai, kamu agamamu apa? Islam apa Kristen? Agama saya pengikut Tuhan Yesus. Jangan bohong El Sadai. El Sadai jangan bohong. Kamu tidak Kristen lagi. Meskipun mulutmu berdarah-darah mengatakan kau Kristen, aku tidak percaya lagi kau Kristen. Karena apa? Karena Paulus telah menyatakan kau keluar dari Kristen. Saya tanya sekali lagi, agamamu apa El Sadai? Islam apa Kristen? Atau ateis? Apa agamamu El Sadai? Sebagai juru selamat daripada apa? Aduh. El Sadai, El Sadai. Galatia 5, Galatia. Dengar El Sadai. Galatia 5 nomor 4. Kamu akan hidup di luar kasih karunia kalau kamu menyatakan di dalam hukum Taurat ada kebenaran. Saya tanya lagi samamu sekarang. Di dalam hukum Taurat ada kebenaran nggak? Oke. Namanya aturan Tuhan Bang Paruk, pasti itu kebenaran. Nah, fix kau nggak Kristen lagi, habis. Udah El Sadai. Udah. Kau nggak Kristen lagi El Sadai. Kalau kau mau naik syahadat El Sadai ya. Udah, kau sudah murtad itu dari Kristen, udah murtad kau tuh. Ya, data kita keras ya. Data kita cukup jelas ya. Data kita cukup jelas. Lebih mending lagi si Dimensi. Dia masih Kristen si Dimensi ini. El Sadai. Kita nyatakan ya berdasarkan apa yang dikatakan Paulus, dia tidak lagi hidup di dalam kasih karunia Kristus. Bahkan sia-sia kematian Kristus atas dia. Dia tidak karena sia-sia kematian Kristus atas dia, dia tidak mendapatkan sedikit pun manfaat dari kematian Kristus di kayu salib atas dia. Karena apa? Karena dia menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat. Saranku El Sadai, ya karena kamu sudah keluar dari Kristen, kau syahadat aja El Sadai ya. Oke, gimana Dimensi? Kita lanjut lagi diskusinya. Dimensi. Iya. Jadi gimana?
Eksekutor Yesus ini masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Semua yang bertobat itu masuk surga, Bang. Oke, berarti imanmu itu membenarkan pembunuhan. Semua dosa, kalau pelakunya bertobat pasti masuk surga. Oke, kasih datanya di mana pembunuh Yesus itu bertobat. Tentara-tentara Romawi yang membunuh Yesus itu bertobat, kasih datanya di mana? Di kitab suci sendiri tidak ada, Bang. Tapi di kitab Hah? suci lain ada. Apa? Di kitab suci tidak ada. Di kitab suci tidak ada. Nah, ingat Dinda, kau jangan sampai murtad juga, aku dari Kristen. Di dalam Bibelmu dikatakan jangan kau berbicara di luar tertulis. Murtad lagi nanti kau dari Kristen. Sudah banyak yang ku bikin murtad dari Kristen, jangan kau korban berikutnya. Kayak Sadai, siapa lagi kemarin udah murtad dari Kristen. Satu udah syahadat dia jadinya. Ancamannya keluar kau dari Kristus kalau kau mau berkata sesuatu di luar yang tertulis. Ya, sekarang saya tanya lagi sama kamu. Bagaimana kau mengatakan bahwasanya tentara Romawi itu bertobat sementara tidak ada datanya? Kau tahu dari mana? Dari literasi lain, Bang. Di mana literasi dari mana kau dapatkan? Sayang juga tidak bisa saya tunjukkan ini. Tapi kalau bisa sudah saya ada. Saya mengharapkan teman-teman Oten ya, kalaulah kalian sudah menyembah iblis, jujur dikit kenapa? Ateis yang nggak bertuhan saja masih mengutamakan kejujuran. Ini kalian ngaku-ngaku menyembah Tuhan tapi berbohong aja kerja dia. Tidak ada literasi, bahkan dari literasi fakta-fakta sejarah yang mengatakan pembunuh Yesus yaitu tentara Romawi itu bertobat. Nggak ada. Kalaupun apa yang kau sampaikan hanya sebatas bualan saja, bualanmu itu menyebabkan Yesus itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Dia berdoa nggak didengarkan Bapa doanya lo, nggak dikabulkan Bapa doanya lo. Kalau memang tentara Romawi itu sudah bertobat, ngapain Yesus berdoa minta ampun kepada Bapaknya di kayu salib dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Yesus sudah minta ampun. Ketika Yesus berdoa, menurutmu Bapak mengampuni doanya nggak? Mengabulkan doanya nggak? Logika abang kan terbalik itu. Penyalipan sebelum doa itu kan sebelum penyalipan. Ketika penyalipan, pertobatan setelah Iya, ketika penyaliban. Kan kau bilang ketika penyaliban. Beberapa saat sebelum dia meninggal dunia berteriak Eli Eli Eli. Ya kan? Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Ketika Yesus berdoa begitu kepada Bapa, apakah Bapa akan langsung mengampuni mengampuni dosa tentara Romawi? itu tidak tertulis juga, Bang, tetapi memang ada literasi menyatakan tentara Romawi itu beberapa hari kemudian bertobat. Saya nggak tanya itu, Dinda. Gini Dinda. Saya beri lagi ke kamu analogi lagi, ya. Ketika Bapak Presiden sudah meminta ampunan kepadamu atas kesalahanmu, memberikan ampunan kepadamu atas kesalahanmu di meja hakim kepada hakim, apakah kau perlu lagi minta ampun kepada hakim? Ampunan siapa lebih tinggi? Ampunan yang diberikan Bapak Presiden atau ampunan yang kau ajukan kepada hakim? Kepada presiden. Nah, sekarang saya tanya, ampunan siapa yang lebih tinggi? Ampunan yang dimintakan oleh Yesus kepada Bapak atau ampunan dalam bentuk tobat yang diajukan oleh tentara Romawi? Kalau tentara Romawinya tidak berdoa ampunan, dengar Dinda, saya tidak katakan doa ya. Saya tidak menarasikan doa. Simak Dinda, saya tidak menarasikan doa. Saya tidak menarasikan doa. Yang saya tanyakan, ampunan siapa yang lebih tinggi? Ampunan yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk tentara Romawi atau ampunan dalam bentuk taubat yang dilakukan tentara Romawi kepada Bapa?
masalahnya sekeras apapun doa kita, kalau tidak ada pertobatan tidak ada artinya, Bang. Berarti tidak ada artinya doa Yesus itu. Ya, apapun, sekeras apapun doa itu, kalau tidak ada pertobatan tidak ada artinya. Ya, intinya doa Yesus yang mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, itu tidak ada artinya di hadapan Bapa. Ada. Karena bukan tentang Kalau ada namanya, artinya di hadapan Bapa, kalau ada di artinya di hadapan Bapa, apakah Bapa memberikan ampunan kepada orang yang membunuhnya? setiap orang yang bertobat pasti diampuni, Bang. Itu pertanyaan apa? Nanti dulu Dinda, saya tidak tanya bertobat. Saya tidak bertanya bertobat. Saya tidak tanya tobat. Ketika Yesus meminta ampunan untuk tentara Romawi kepada Bapak, apakah Bapak memberikan ampunan kepada Yesus? Bang Paru, begini Bang, kalau Abang menentukan jawaban satu kata aja gitu, kayaknya nggak Susah. adil juga Bang. Kalau Abang Susah teman-teman. Susah kali kalian jujur teman-teman. Susah. Kemanapun arah narasinya kau larikan, kena juga kau dimensi. Kemanapun apapun jawabanmu, kena juga kau. Itu buktinya bahwasanya apa yang kau imani karang-karangan belaka. Ya kan? Gaklah mungkin taklah mungkin dibutuhkan lagi tobat tentara Romawi ketika Yesus sudah minta ampunan atas diri mereka. Dan memang kau sudah akui tidak ada narasi dalam Bible, tidak ada literasi di Bible di mana dikatakan tentara Romawi itu memohon ampun atau bertobat setelah mereka melakukan pembunuhan itu. Dan kau tadi sudah mengakui pembunuh Yesus itu masuk surga. Karena kau sudah mengakui pembunuh Yesus masuk surga, maka secara otomatis kau juga mengakui perbuatan membunuh dibenarkan dalam iman Kristen. Selesai. Seram ya teman-teman ya, seram ternyata ya. Seram. Ada lagi dimensi? saya bertanya satu aja deh Bang. Iya, kalau tidak on cam siap bertanya turun Dinda ya. Iya, kalau tidak on cam siap bertanya turun. Babang Faru bilang. Apa Dinda? Noise. Siapa Noise ini? Dulu Bang ya. Ya, silakan Dinda. Dulu 30 detik aja Bang. Hah? Saya narasi dulu boleh Bang? Iya, silakan. Ya, begini. Tap layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman, tap layar di share love Hadis orange-nya. itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Jadi serba salah mereka ya. Pembunuhan ini diimani sebagai suatu karya keselamatan. Sementara penetapan Tuhan hukum Taurat itu tetap ada, karena Yesus yang menyampaikan di Matius 5 ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Salah satunya itu kan seperti yang Bang Faruk sampaikan tadi, dilarang membunuh. Konyolnya pembunuhan ini diimani sebagai suatu karya keselamatan. Ayo teman-teman, kuatkan hatimu ya, berdiskusi lanjut. ya, saya lanjut Bang ya. Jika semua perkataan Rasul itu ditulis dalam hadis dan perkataan Allah itu ditulis dalam Quran, semua umat muslim wajib mentaati perintah dalam hadis dan perintah dalam Quran. Konsekuensinya, semua muslim punya dua umum yang harus ditaati. Jika memang hadis ini berasal dari Rasul dan bukan dari Allah, konsekuensinya umat muslim punya dua oknum yang harus ditaati. Coba Abang terangkan itu. Oke, saya jawab Dinda ya. Sebelum menjawab, saya berikan dulu kamu analogi supaya nalar berpikirmu itu nyambung. Ketika kau ketika kau bekerja di sebuah perusahaan, dan di perusahaan itu pemilik perusahaan menunjuk satu pimpinan.
di mana pimpinan ini dia percaya untuk menjalankan perusahaannya dan untuk menyampaikan aturan-aturan dalam perusahaannya kepada para pekerjanya. Nah, setelah itu pimpinan bekerjamu ini kita katakan mandor lah, diminta pemilik perusahaan minta kau supaya patuhi mandormu. Ketika kau mematuhi mandormu, apakah kau berarti kau memiliki dua pimpinan, yaitu mandormu dan juga pemilik perusahaan? Sementara kau sendiri tidak pernah berurusan dengan pemilik perusahaan, tapi kau berurusan sama mandormu. Apakah berarti kau punya dua pimpinan? Tidak. Tidak. Pimpinanmu berapa? Satu. Siapa pimpinanmu? Mandor. Pemilik perusahaan lah. Mandor lah, kita kan nggak kenal itu pemilik perusahaan ya, mandor Iya, lah. tapi kau patuh Kan abang bilang nggak kepada kenal. mandor, siapa yang suruh? Tapi kan abang bilang nggak kenal. Kamu patuh kepada mandormu, yang nyuruh siapa? Islam itu nggak kenal Allah, kalau logika abang seperti itu. Ini buktinya kamu sudah kalah dalam argumentasi. Sebelum saya menjawab saja, kamu sudah kalah dalam argumentasi, Dinda. Itu konsekuensi bahasa abang. Pimpinanmu itu, dengar Dinda, pimpinanmu itu adalah pemilik perusahaan. Sementara mandormu, dengar dulu Dinda. Sementara mandormu adalah sosok yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk kau patuhi. Karena pemilik perusahaan mempercayakan perusahaannya untuk dikelola sama pimpinanmu ini tadi. Tapi bukan dia pimpinanmu. Karena kita tidak kenal. Pemilik perusahaan pun bisa memecat. Kita tidak kenal. Gimana? Karena kita tidak kenal pemilik perusahaannya. Itu yang abang Iya, bilang tapi kan tadi. kau Kita nggak kenal pemiliknya. kamu tidak mengenal pemilik perusahaannya, tapi kau merasakan manfaat yang diberikan pemilik perusahaan, kan? Iya, analogi abang itu menyatakan umat Islam tidak kenal Allah, tapi mengenal. Dengar dulu. Saya ikut Kamu kita, Bang. tidak pernah. Saya Dengar dulu, Dinda. Jangan langsung mindset duluan lah. Ya. Kamu tidak kenal pemilik perusahaan atau kamu tidak pernah melihat pemilik perusahaan? tidak kenal. Umat Islam tidak kenal Allah kalau gitu logikanya. Loh, kok lari ke Allah? Ini logikanya. Kamu dalam kondisi itu tidak pernah melihat pemilik perusahaan atau tidak mengenal pemilik perusahaan? Tidak, kan Bang Faruk bilang tadi tidak. Ya, tidak mengenal apa tidak melihat? Abang bilang tadi tidak mengenal, bukan tidak melihat. Yang Bang Faruk bilang tidak mengenal. Dinda, dengar dulu Dinda. Kata mengenal yang kau maksud di situ tadi itu adalah sifat. Kan kau Ya, bisa ada Bang bilang melihat. Dengar dulu, kamu bisa melihat adanya perusahaan itu berarti adanya pimpinan perusahaan, betul? Karena ada pemimpin perusahaan itu mandor, yang Abang terangkan tadi mandor. Iya, mandor itu ditunjuk sama siapa? Pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan. Nah, sekarang saya tanya ya, berarti pemilik perusahaan ada kan? Ada. Ada. Kamu pernah lihat nggak? Bang Faruk bilang tidak kenal. Tidak pernah lihat. Nanti dulu ke situ. Nanti setelah itu mengenal. Kamu pernah lihat nggak? Bisa jadi pernah melihat tapi tidak mengenal. Karena di dalam Nah, itu perusahaan- bohong. Kau udah bohong. Udah nggak bisa lagi dilanjutkan diskusinya kalau kayak gini. Bagaimana kamu dengar dulu Indah. Bagaimana kamu mau menyatakan kamu pernah melihat sementara di dalam narasiku tidak ada aku nyatakan kamu melihat? Coba. Di depan rumah banyak lewat itu, banyak itu yang lewat oknum-oknum kita pernah lihat tapi Apa lagi? Kok kau bahas tentang lewat depan rumahmu? Cuman. banyak orang yang kita lihat lewat tapi kita tidak kenal. Oke, diam ya. Saya jawab lah. Sekarang saya jawab pertanyaanmu, ya. Jadi kalian sudah buktikan teman-teman ya. Kita teman-teman sudah menyaksikan sendiri.
Sebuah pertanyaan jika dipandang dengan kacamata kebencian, apapun jawaban yang kita berikan, mereka akan berupaya menggiring kepada kebencian. Analogi yang kusampaikan tadi itu cukup sederhana. Dimanapun kita bekerja, kita tidak pernah melihat rupa dari pimpinan kerja kita atau pemilik perusahaan itu, tidak pernah kita lihat. Tapi kita yakin dan percaya pemilik perusahaan itu ada. Kita nggak mengenal dia, bukan berarti kita tidak mengenal dia, bukan. Kita tidak pernah melihat dia, tapi kita mengenal dia dengan apa? Dengan adanya perusahaan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kami hanya punya satu sosok yang kami patuhi dan kami taati, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhnya kami kepada Nabi karena diperintahkan Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Dan ketika Nabi Muhammad SAW kami patuhi, Nabi Muhammad SAW itu memiliki legalitas, validasi langsung dari Allah. Contoh, ketika kita patuhi sebagai Nabi, legalitas yang dia miliki ada tertulis dalam surah Al-Adzab 45. Ketika kita mematuhi dia sebagai seorang Rasul, legalitas dan validasi yang diberikan Allah kepada dia tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mau mengikuti dia supaya kita dapat rahmat dari Allah, di mana dengan rahmat itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah juga dapat validasi, di mana tertulis surah Al-Adzab 21. Ketika kita mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah juga dapat validasi dari Allah yang merupakan legalitas yang dimiliki Nabi, tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Patuhnya kami, jadi jawaban sederhana yang aku sampaikan kepadamu di Densi, patuhnya kami kepada Nabi adalah bentuk nyata bertakwanya kami kepada Allah. Karena apa? Karena begitu yang diperintahkan oleh Allah atas kami melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau di mirroring, dengar dulu Dinda, bentar Dinda. Sementara kalau di mirroring sama kalian, bentar dulu lah Dinda. Sabar dulu, jangan takut. Kok nggak kutanya? Kamu nggak kutanya, sabar kau. Jangan takut. Nggak kutanya kau. Kau kan udah bertanya, ini aku masih mau menjawab. Kau nggak aku tanya, sabarlah kau Dinda. Nggak aku tanya kau. Jangan langsung kau potong. Nggak aku tanya kau bener. Ya, kasih aku dulu menjelaskan ini ya. Sementara kalau kita mirroring ya, tidak ada yang memerintahkan umat Kristen untuk patuh dan tunduk kepada Paulus. Tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan tunduk dan patuhlah kalian kepada Paulus jika memang kalian mengikuti Yesus. Yesus gak pernah memberikan kalian nasihat, perintah untuk patuh kepada Paulus. Tapi kenapa kalian patuh kepada Paulus? Yesus sendiri, Bapak sendiri yang telah mengutus Yesus pun tidak pernah memerintahkan kalian untuk tunduk dan patuh kepada Paulus, untuk kalian mengikuti pengajaran dari Paulus. Tapi kalian ikuti pengajaran Paulus, sementara pengajarannya kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Oke, saya tangkap dulu. Yesus sendiri, tunggu sikit lagi Dinda. Yesus sendiri tidak pernah memberikan validasi kepada Paulus yang menjadi legalitas bagi Paulus dan pegangan bagi kalian ketika Paulus menyampaikan pengajaran-pengajaran. Bahkan kalau kita kaji dengan jujur, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus sudah dinubuatkan oleh Yesus merupakan pengajaran-pengajaran yang sesat. Contoh, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Ciri dari si penyesat yang akan datang menjumpai kamu adalah dia akan datang memakai namaku. Bahkan dia mengaku-ngaku, akulah dia. Akulah Yesus. Dia ngaku-ngaku Yesus. KPR 9 nomor 3 sampai 5. Paulus mengklaim dirinya bertemu sosok Yesus. Maka seharusnya jika kalian patuh dengan perkataan Yesus, kalian jangan ngikutin Paulus. Karena itu yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Karena apa? Sosok yang ditemui Paulus itu si penyesat. Yang kedua, yang tertulis dalam Matius 7 nomor 15. Apa kata Yesus? Ciri-ciri dari si nabi palsu.
Apa ciri-ciri si nabi palsu? Dia akan nyamar menjadi domba, padahal dia serigala. Sekarang saya tanya, antara iman Islam dengan iman Kristen, siapa yang mengumpamakan dirinya dengan domba? Kristen. Saya tanggapi dulu bang, saya tanggapi dulu yang Begitu tadi, Bang. Dinda ya. Saya tanggapi dulu bang, ya. Jika perkataan Rasul itu berasal dari Allah, seharusnya ditulis di Quran. Jika perkataan Rasul itu berasal dari dirinya sendiri, ditulis di hadis. Jika demikian, umat muslim itu wajib mentaati dua oknum, Allah dan Rasulnya. Jika perkataan Rasul itu berasal dari Allah, seharusnya ditulis di Quran. Coba abang terangkan itu, panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba abang terangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita berangkat dari surah An-Nisa 59. Bisa dibaca Dinda? Silakan, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan gelap itu dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekarang saya tanya kepada kamu, ketika kami patuh kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, siapa yang memerintahkan kami patuh? Pertanyaan saya bukan itu bang. Jika memang perkataan itu dari wajar ditulis di hadis, tapi jika perkataan Rasul berasal dari Allah, seharusnya ditulis di Quran. Dinda dengar dulu. Kalau memang Nanti ke sana. perkataan Nanti ke Rasul sana. dari dirinya sendiri, Nanti kita ke seharusnya- sana. Nanti kita ke sana. Aku akan kasih kau dalil berikutnya nanti. Ini dalil ini dulu kita tanggapi. Berdasarkan surah An-Nisa 59 tadi, ketika kami patuh kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan kami patuh siapa? Allah. Allah. Berarti kami patuhnya kepada siapa? Patuhnya kami kepada Nabi apa kepada Allah? Allah. Menurut surat itu, Allah. Ya, jelas ya. Berarti ya, kami tidak memiliki dua sosok yang dipatuhin kan? Bukan Allah dan juga nabinya, tapi yang kami patuhi adalah Allah. Karena apa? Patuhnya kami kepada Nabi karena diperintahkan oleh Allah. Dan ketika kami patuh kepada Nabi, itu adalah bentuk patuhnya kami kepada Allah. Jelas. Umat Islam dipimpin, ya, umat Islam itu patuh hanya kepada satu sosok, yaitu kepada Allah. Dan kepatuhnya kami kepada Nabi adalah wujud patuhnya kami kepada Allah, karena memang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang yang kedua, jika memang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu, ya kan, maka perkataan Allah itu harusnya tertulis dalam Quran, Ya. gitu kan? ya, Dan perkataan Nabi itu tertulis dalam hadis, ya kan? ya, ya. Nah, kedua hal itu pun dapat legitimasi dari Allah antara Quran dan juga sunnah. Dalilnya di mana? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Al-Jum'ah ayat 2. Terpisahnya antara Al-Quran dengan hadis, ya. Tapi aku gelap di sini loh. Iya, gelap. Data kok gelap dia ya. Ntar ya, kita usahakan terangnya. Enggak panas sekali pun itu. Terbakar aku Doni. Ya, Al-Jum'ah ayat 2 ya. Oke, Al-Jumu'ah. Dialah yang mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka,
serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, jelas ya. Di sini sudah dipisahkan oleh Allah antara Quran dan juga sunnah. Sunnah ini sebutan lain dari hadis. Ya, apa-apa yang menjadi wahyu yang disampaikan Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi itu adalah ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah yang disebut Al-Quran. Apa-apa yang merupakan perkataan Nabi yang menjadi pengajaran untuk umat manusia pada saat itu, ya, itu termuat di dalam kata sunnah. Ini termuat di dalam sunnah. Jadi sebelum kamu mengkritik seperti itu pun, Allah itu sudah membuat pemisah antara hadis dan juga Al-Quran. Di dalam surah Al-Jumu'ah itu dikatakan dengan diksi membacakan. Jika dalam pemahaman membacakan itu adalah wahyu, tapi di luar dari kata membacakan, yaitu disebut dengan pengajaran, itu adalah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dan ditulis oleh para sahabat, termuat dalam sebuah kitab disebut dengan kitab hadis. Dan saya berikan lagi kamu ini informasinya, Dinda. Ya, sesaat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, seluruh hadis yang pernah dituliskan oleh para sahabat itu dibekukan oleh Khalifah Abu Bakar maupun Umar ibnu Khattab pada saat itu. Dilarang beredar dulu sebelum Quran itu dimushafkan. Tujuannya apa? Supaya jangan bercampur antara hadis dan juga Quran. Setelah Quran ini dimushafkan, yang didapat dari potongan-potongan yang tertuang di dalam manuskrip pelepah kurma dan tulang belulang beserta batu dan yang lainnya, barulah hadis itu dikemukakan, dibacakan. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Inilah kata Rasulullah, inilah yang dikatakan Rasulullah. Jadi beda dindanya. Di dalam iman kami, di dalam pemahaman iman kami sudah terpisah itu antara hadis dan juga Al-Quran itu sendiri. Atau saya ganti aja pertanyaan sederhana, karena pertanyaan Bang Faru itu begini aja lah. Apakah perkataan Rasul itu berasal dari dirinya sendiri atau dari Allah? Itu aja. Nah, berasal dari dirinya sendiri. Apa yang di dalam Al-Quran juga datanya nih, apa-apa yang disampaikan Nabi itu berasal dari Allah. Tapi apa yang berasal dari Allah, dengar dulu baru jawab. Apa-apa yang disampaikan Nabi itu berasal dari Allah. Tapi apa-apa yang dikatakan Nabi itu tidak semuanya wahyu. Yang masuk kategori wahyu yang termuat di dalam Al-Quran. Di luar dari Al-Quran bukanlah wahyu, tetapi perkataan Nabi yang diilhami dari Allah. Jadi harusnya kan ditulis di Quran, Bang. Kalau berasal dari Allah, gimana? Kalau berasal dari Allah kan seharusnya ditulis di Quran. Oke. Sekarang saya tanya kepada kamu, keilmuan, kecerdasan dan juga pemahaman yang kamu miliki hidup di dunia ini, ya, bukankah berasal dari Allah? Iya. Kenapa tidak tertulis di dalam Al-Quran? Saya kan tidak ditunjuk jadi nabi. Hah? Saya kan tidak ditunjuk jadi nabi. Rasul itu kan jadi nabi. Nah, jadi begini Dinda, ya, wahyu itu atau Al-Quran itu, ya, adalah sebuah kitab dan juga perkataan Allah yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam iman kami, mushaf kami yang terdiri dari 30 juz, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, ya, seperti itulah ketetapannya di Lauh Mahfuz sana. Isinya seperti itu, gitu loh. Jadi kau harus bedakan, jika termasuk dalam wahyu tertulis dalam Quran, gitu loh. Jika tidak termasuk dalam wahyu tidak tertulis dalam Quran. Tidak semua yang berasal dari Allah itu wahyu, tidak. Itu bahasa sederhananya.
Tidak semua yang berasal dari Allah itu wahyu. Dan memang apa-apa yang disampaikan Nabi itu berasal dari Allah. Berasalnya dari Allah, tapi tidak wahyu. Udah muter-muter jawaban abang. Kenapa pula dari Allah tidak wahyu? Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa-apa yang dikatakan Yesus, apakah berasal dari Bapak? Abang lompat ke sana ke sini nanti jadinya itu. Ini analogi, Dinda. Iya, Ini analogi. Kalau kamu tidak gini, kalau kamu tidak mau diajak kerjasama, atas pertanyaanmu saya turunkan, percuma juga. ya, Kan? ya bang, oke bang. Kamu ketakutan. Salam dua rob, Bang. Apa-apa yang disampaikan oleh Yesus, apakah bersumber dari Bapak? Salam dua rob. Apa-apa yang disampaikan Yesus, ketakutan kok kan? Jadi gini, bukan kamu tidak mendapatkan jawaban, ya Dinda, tapi kamu yang berupaya mematikan akal. Dia lari kabur. Iya, kabur dia. Karena apa? Takut jadi serang imannya. Gini Dinda ya, Dinda Kristen, kalau kalian bertanya dan aku rasa berdasarkan hasratmu ingin tahu, aku akan berupaya sabar menjelaskan. Tapi ketika kamu mau memojokkan imanku, ku serang imanmu, teberak kau. Percayalah, teberak kau. Gitu loh. Nggak akan teberak kok, makanya kau cabut. Kabur kok jadinya kan. Sebut satu saja apologet Oten yang bisa menjelaskan imannya sebagaimana kami umat Islam menjelaskan iman kami. Jadi pemahaman sederhananya begini, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi itu berasal dari Allah. Tapi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak semuanya wahyu. Fahami itu. Yang dikatakan wahyu tertulis dalam Al-Quran. Yang bukan wahyu tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi disebut sunnah atau al-hikmah, atau lebih familiar dikenal dengan hadis. Itulah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana legalitasnya tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Oke, Okta, selamat bergabung. Okta, Aku itu teringat yang tadi malam ku kasih data itu langsung naik perempuan itu kepanasan. seru kali itu loh. Seru kali nomor itu loh. Padahal nggak mau ku kaji. Memang sengaja aku mau nyanyi. Datang kau itu bacakan Markus 3. Langsung menggila dia. Iya, seru kali tuh. Aku mau berarti Bennett itu. Enggak. Loh, kok nggak kena Bennett itu? Itulah sebenarnya gini kok. Aku kena peringatan kalau pada waktu tidak ada musik. Itu pula. Sebenarnya gini, kan mereka selalu bilang, kau bahas kitabmu, oke, lebih bagus saya nyanyi. Pas giliran saya nyanyi, mereka panas kan? Tapi mereka enggak. Giliran yang kau kasih, Markus 3:27, tutorial cara merampok, naik dia mengamuk. Setelah itu dia DM, dasar kau anjing, kau katanya, apa kau ini? Bukan aku. Aku bilang gini, kok nggak tengok yang tapping kasih Markus 3:27 itu Faruk. Memang sama-sama anjing kan ya. Gak Faruk, gak kau. Binasalah kalian katanya, cobalah. Aduh, ya Allah. Iya, enak kali itu loh. Aku tadi kan mau maghrib itu masuk dia tuh. Iya. Seru kali itu. Jadi hiburan, enak kali itu jadi hiburan itu. Sampai mengamuk ke suaminya kan? Kan mengamuk suaminya, makanya turun dia. Hoi, kata suaminya sama dia. Tinggal sholat maghrib. Aku bilang gara-gara itu Faruk punya data kepanasan dia. Aku kaji itu loh. Aku kaji cuma bilang 3:31 datang itu, bacakan itu Markus 3:27. Aku memang lupa data itu. Tutorial cara
Itu perumpamaan. Apa pula perumpamaan? Perumpamaan apa? Gimana dulu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, aku pun mau kasih data itu karena tappingan di bawah. Karena tappingan Dibilang- itulah makanya kita Iya. kita respon Enggak, aku kan. pun tapping kayak gitu karena di bawah. Kan di fitnah Oten. Islam ajaran merampok katanya. Oh ya, kamu nggak tahu kurang ya ajar. maharnya Ada. Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Aku bilang, dia bilang kan hasil merampas, kata maharnya kan. Iya. Buka bilangan 31 merampas juga. Itu buka itu dia yang kepanasan langsung. Enggak gini loh toh. Mereka kalau kita bukakan data perjanjian lama, mereka nggak panas loh toh. Bener nggak? Enggak kan? Giliran dibuka di dalam perjanjian baru, kepanasan mereka. Aduh, itu pas pula mamaku baru nyampe itu, kan datang mama. Pas nyampe itu dia dengarnya di sini dia ketawa aja. Kenapa marah-marah itu? Ketawa aku bilang. Aduh. 1,3 ayo apa moderator naikkan lah, aku bukan moderator sini. Doakan ya Tok ya. Anakku lagi sakit demam pula loh, udah 3 hari nih. Demam tinggi, tak turun-turun demamnya. Udah berobat Siapa? pun. Si Ajam yang 5 tahun itu sakit terus dia sekarang. Nanti apa? Kena apa? Kerumut. Apa itu? Badannya itu kayak keringat muntat. Enggak. Begini toh. Ini selama dia masuk sekolah tahu itu ya. 1 minggu masuk. Nanti dia ada sakit di dalam 1 minggu depannya tuh ada jeda sakit dia 3 hari 4 hari. Ini sudah masuk 4 hari lah, mulai dari hari Minggu. Turun-turun. Apa dulu dia kan lahirnya tuh kan prematur itu toh. 6 bulan dia sudah lahir, berat 1 kilo. Fisiknya itu mungkin kurang kuat, tidak bisa lelah. Tapi dia kadang pengen main. Kalau dia sudah mau main itu udah aku bilang jangan dulu main, Mang, nanti demam lagi. Main pun di depan main mobil-mobilan sama kawan-kawannya, malam udah naik. Ntar malaria Bunda. Iya, itu takutnya. Oh, kemarin waktu 2 minggu yang lalu, yang itu tanya, mana kok itu memang aku agak kurang sehat. Itu dia demam lagi. Periksa ke dokter, gejala tipes. Padahal makan ya. Memang ku cerita sama dokter, dia tuh lahir prematur dok, beratnya cuma 1 kilo. Selama hampir 3 bulan dia di inkubator, biar naik berat badannya. Cuman naik dalam 3 bulan itu cuma 1 on naiknya, aku bilang. Itu susahnya, aku bawalah pulang. Akulah yang rawat, ibaratnya sendiri di rumah, biar tidak tidak pakai inkubator. Itulah. Kasih labu Cina, nggak mau. Air kelapa muda campur telur, nggak mau. Muntah-muntah. Perbanyak minum kunyit. Aduh, itu pula lagi. Air kencing unta. Iya, aku menunggu kencingnya gondrong. Kencingnya gondrong loh. Tapi gondrongku nggak pernah mau kencing-kencing. Dia nggak pernah minum, ku kasih. Cemana lah, dia mintanya anggur asam. Obat cacing udah. Kemarin dari sekolah dikasih. Tipes kalau makan yang lembut-lembut. Iya, saya kasih bubur. Kalau Oten ini mendengarkan kayak gini, itu selalu dibilangnya karmamu, Nora. Karmamu katanya. Aduh. Air kelapa hijau, iya. Nanti dibeli sama neneknya. Nah, itu ada Oten betina itu. Ada Oten betina itu. Oh, betina, dia hewan ya? Novia. Madas dulu sama Madas. Madas, selamat bergabung Madas. Bentar ya, Dinda, Novia. Si Madas dulu, udah tadi diem dia. Madas. Oke, silakan itu. Oten betina itu. Ya, silakan Madas. Mau tanggapi? Eksekutor Yesus di Nggak usah surga. serang pribadi lah, Faruk ya. Ini saya mau buka kamera dulu sebentar ya. Oh, besarkanlah kami berdua toh. Kok di bawah aja lah toh. Laki-laki diam.
Air perasan labu siam. Iya, insya Allah. Kasih minum minuman buah vita. Ya, oke. Apa itu, Dek? Apa dibuka tuh? Nih, nama Tuhannya Musa. Oh. Loh, Musa menyembah Tuhan Yahweh. oh ada ringkasan AI. Oh, kok percaya sama AI? Oh, iyalah. Datamu dari AI. Nama Tuhan, ya ini kan saya hanya Oh, ini perempuan apa? GPT. Yang kalau kita tanya nggak nyambung, dia kayak kayak halo GPT. Ah, gitulah dia nih. Ya, silakan, Dek. nama Tuhan umat Islam. Allah Ya. ini sebenarnya kan bahasa Indonesia terjemahan. Sebenarnya nama Allahnya Muslim kan Alif Lam Lam Ha. Ini ALLH. Ya, Allah. Cuman ini kan sudah diterjemahkan. Oh iya, diterjemahkan dari bahasa apa, Dek? Ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oh, jadi Bible kamu bahasa Arab. Dengar dulu. Nah, di sini ayat Al-Qur'an. Loh, kata Allah di dalam Bible kamu itu diterjemahkan dari bahasa apa, Dek? Ini dulu dengar saya Ya, mau biar masih nyambung, memberikan biar penjelasan. nyambung. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di dalam Bible kau, Kejadian 1, itu diterjemahkan dari bahasa apa, Dek? Ah. Bahasa asli Alkitab itu ada Ibrani dan Yunani. Saya Nah, bertanya, ketika kata terjemahkan Allah di dalam Bible kau, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dari bahasa apa, Dek? ya, abjadnya itu dari bahasa Latin, tetapi Saya tidak tanya originalnya, bukan Latinnya. Kata Allah di dalam Bible kau, itu diterjemahkan dari bahasa apa, Dek, originalnya? ya Allah itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Saya bilang diterjemahkan dari bahasa apa? Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari bahasa apakah diterjemahkan kata Allah itu? Kan? Macet. Karena kau udah bawa ini kan? Nah, Dari bahasa jangan kau berbicara soal terjemahan. Diam dulu, saya masih memberi. Saya terima, saya tidak membantah Yahweh dalam bahasa Ibraninya. Saya tidak membantah. Cuman di dalam Bible kau yang kau pakai sekarang ini, kata Allah itu diterjemahkan dari bahasa apa, Dek? Oke, nanti saya jawab. Kita ke topik saya dulu. Di dalam kau takut ditanya. Saya tidak mau. Kitab Tadi kamu Al-Quran. mengatakan Yahweh itu dari bahasa Ibrani, Tuhan yang Musa. Saya tidak menampik. 11. Saya tidak menampik. Sekarang saya tanya, kata Allah, kok kan tadi bawa Allah? Itu bahasa Indonesia. Diterjemahkan dari bahasa apa, Dek, kata Allah? Itu sudah menjadi bagian bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Diterjemahkan dari bahasa apa aslinya? Bahasa Yunani. Dari Yunani ke Latin. Kenapa kau ketawa? Sekarang gini, oke, kalau bahasa Yunani kata Allah, tunjukkan akar katanya. Tadi kan kau bilang bahasa Arabnya alif lam lam ha, bahasa Indonesianya Allah. Nah, pertanyaan saya, kata Allah dari bahasa Yunani, akar katanya apa? Itu ya, alfabet Yunani ya, silakan. Saya tunjukkan ini. Nanti yang mana ya? Nih. Kau jangan lari dari pertanyaan saya. Saya nggak lari. Kau Dengar yang sini. Kau yang Allahmu mengatakan ini, sini. Dek, Dek. Kau Ini tunjukkan merujuk sama saya, kepada Dek. Allahmu telah Enggak, memberikan kitab Taurat kepada Musa. Nih. Kau takut Saya ditanya. tunjukkan. Kau takut Saya tunjukkan, ditanya. Kau takut ditanya. Nih, saya tidak takut ditanya. Insya Allah saya tidak takut, deh. Umat Muslim tidak pernah takut. Alfabet Yunani kata Allah ini dari mana? Kalau huruf hijaiyah alif, la la ha, lam lam ha. Kalau ada tasdidnya Allah. Nah ini alfabet dari alfa, ini omega. Nah akar kata Allahnya dari mana? Diambil hurufnya. Silakan. Ya, dengar ya. Abjad bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Latin, disadut dari Saya bahasa tidak Latin. tanya Latin. A, B, C, D, Saya E, tidak itu tanya dari Latin. bahasa- Ini sekarang. Saya Nah, tanya. Ini ketika dari turun mana? ke dalam bahasa Indonesia, Ini dari mana? Nih. Ada dia punya apanya langsung nih. Alpha. Nih alpha. Baru terakhirnya omega. W.
Kayak W dia. Nah, alif lam lam ha, kata Allah ini dari mana? Alfabet Yunaninya ini. Ini dia. Delta, alpha, pi, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa. Nah, ini dari mana alif? Ayo. Ini alfabetnya Yunani ya, nih. Nih, dari mana nih? Nah, nih saya besarkan. Dari yang mana, Dek? Alpha sampai omega, ternyata Tuhan kamu abjad Yunani. Aku adalah alpha dan omega, ternyata abjad Yunani, Dok. Ayo, dari mana, Dek? Originalnya, Dek, adekku. Silakan. Kau yang membawa tadi ini. Oke, sekarang begini, Mbak. Sekarang Saya sudah berikan tadi bahwa nama Allahnya Musa itu ini. Besarkan saya. Yahweh kan? Yahweh. Ya, kata Allah di dalam Bible kau dari mana? Sedangkan dengar dulu, kamu kan udah tahu ini ceritanya. dulu. Ini Yahweh. Kau dengarkan? Sedangkan Ini kata Allah di dalam Bible kau dari mana? Ini, Dek. Kata Allah di dalam Nama Bible kau Tuhan nih. Muslim itu adalah Allah, ya, Allah ya. Kata Allah di dalam Bible kau, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Diberkati kau Bang Kompu. Nah, ini diambil Kita dari buka mana? surat Hud. Kami telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Aduh, Dek. Lucu kali kau, Dek. Oke. Bisa nggak kau jawab? Kalau nggak bisa, nggak usah lah. Kau di bawah aja. Saya tidak menaikkan orang begini. Sekarang kata Allah di dalam Bible kau diambil dari bahasa apa, Dek? Itulah dulu jawab. Saya tidak tanya itu. Saya Allah tidak, itu sudah saya tidak Allah menolak itu. kalau Tuhannya Musa Yahweh, terserah. Masalahnya Ya. kata Allah di dalam Bible kau, kenapa nggak gunakan kata Yahweh tetapi Allah? Pada mulanya, harusnya pada mulanya Yahweh menciptakan langit dan bumi. Harusnya begitu. Kenapa nih pada mulanya Allah? Dari mana bahasa Allah itu? Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa di sini Allah mau menurunkan kitab Taurat padamu? Saya kan bilang, saya tidak menolak, Dek. Saya tidak menolak. Tuhannya Musa, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Tuhan siapapun, kau katakan Yahweh, terserah. Yang saya permasalahkan kenapa? Kau bilang Tuhannya Musa Yahweh, tetapi di dalam Bible kau bukan Yahweh, melainkan Allah. Itu dari mana? Dari situ aja nampak kali. Kalian ternyata hasil dari begal. Gitu ya, nggak boleh kayak gitu deh. Kau yang tertampol sendiri. Saya pikir kau pikir kau ibaratnya, aduh, ternyata iya ya. Ternyata Musa tidak menyembah Allah ya. Tidak masalah. Orang kitab kamu kok. Saya tidak mempermasalahkan Musa menyembah siapa saja. Terserah. Kan catatan kalian. Tapi intinya, ketika ada nama Allah di dalam Bible kalian, dari bahasa apa? Sementara Bible Perjanjian Lama, bahasa Ibrani. Akar katanya apa? Perjanjian Baru Yunani. Akar katanya apa? Jangan tepo-tepo. Gina, selamat malam. Nolong nggak ngaku, iya bang. Itu saya bilang. Dia tertampol, kata Allah itu kan dari alif lam lam hanor. Bahasa Indonesianya Allah. Nah, terus dari bahasa apa kalian terjemahkan ke Bible kalian? Ya jangan lari ke situ dulu, nanti saya jawab. Hehehe. Vina, Gomez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim, Abang. Pagi. Muslim. Selamat siang. Ya, ada yang mau sampaikan? Ya, sebentar Bang Gomez. Ada yang mau sampaikan, Bang? Enggak ada, cuma nyimak aja. Oke, Di izin bawah nyimak. aja, Kalau yuk. nyimak nanti di apa? Di bawah aja. Oke, Bang Gomez. Selamat malam. Agama apa? Selamat malam. Malam juga. Iya. Saya di Burundi, Bang, makanya malam. Agama apa, gitu. Bang? Iya. Malam ini makanya saya pakai lampu nih, ha. Kan pakai lampu saya. Begitu. Iya, agama Katolik, Protestan, Ortodok, Ortodoks, Kristen. oh Kristen, Protestan ya. Ya. Oke. Gimana itu peraturannya? Itu laki-laki ya, toh tadi kan karena perempuan. Saya apalagi standby. Lanjut, Aku toh. mau nanya. Aku mau nanya aja, Tunggu Mbak. dulu, ada peraturan dari hostnya. Itu kemana kau toh? Itu Mana, Le?
Mana? Tuh. Ya udah lanjut, dia laki-laki, lanjutlah. Oh ya, mau diskusi kita Dinda. Mau bertanya aja ya, Lai. Oh ya, siap bertanya turun ya kalau tidak on cam Dinda ya. Enggak, ini Abang berlanjut. pen aja nggak apa-apa bang. Berlanjut Nih. pertanyaannya toh. Iya. Kalau begitu on Bukan. cam. Iya on cam, bebas bertanya kalau on cam, nggak apa-apa. Iya, kalau on cam bebas bertanya lu. Bisa. Iya. Hah? Bisa mungkin. Iya. Ya Kak udah, Jana. kalau begitu. Insya Allah, Kak Jana. Siap bertanya, turun Dinda, ya. Itu ini sudah sebuah aturan yang telah ditetapkan si Gondrong yang tak berbaju dan tak bercelana untuk Komal ini. Enggak bertanya dua aja itu. Oh, ya udah silakan. Siap, intinya siap bertanya turun Dinda, silakan. Yang mau tanya ini apa Lai apa namanya? Betul nggak di surganya Islam itu apa yang kita mau semua dipenuhi gitu? Iya. Ya, ada dalilnya. Apa yang diinginkan oleh hati ada di dalam surganya kami. Oke. Lanjut lagi, Le. Lanjut lagi. Misalkan saya di surganya Islam. Kalau saya mau sama istrinya, kira-kira bisa nggak? Oh, nggak bisa lah, karena begini. Surga Berarti itu- berarti bertentangan dong dengan jawaban. Dengar dulu, kan sudah bertanya kan, saya jawab. Kenapa dikatakan tidak bisa? Surga itu kita raih karena kita beriman. Syarat-syarat orang beriman patuh, ya, menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Ketika di dunia kita diperintahkan untuk tidak melakukan hal begitu, itu bagian dari zina, nggak boleh berzina. Maka karena di dunia kita sudah terbiasa untuk menjauhi larangannya, tak mungkin di surga kita memiliki hasrat yang merupakan larang-larangannya. Tadi kan si Lai bilang gini, betul, apa yang kita inginkan itu semua terpenuhi. Jadi Ya. misalkan ya namanya manusia kan, ya pastikan keinginannya kan banyak kan. Bedakan, Dinda dengar dulu ya, dengar ya. Di dalam Al-Quran, surga itu ditetapkan bukan untuk manusia. Tidak ada dikatakan innalladzina annas, tidak. Tapi innalladzina amanu. Amanu. Iya, di situ dikatakan innalladzina amanu, bukan innalladzina annas. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran sesungguhnya ya manusia pasti masuk surga, tidak ada. Tapi di Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman Iman. dan melakukan amal soleh dia akan masuk ke dalam surga. Tidak dikatakan manusia, gitu loh. Nah, kenapa orang itu dikatakan beriman? Dia tunduk dan patuh atas ketetapan Allah. Ketika dia beriman, maka sudah pasti dia tanamkan mindset dalam dirinya tidak menginginkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maksudnya kan Di dunia saja, dengar Dinda sekali lagi Dinda, di dunia saja dia sudah menjauhi keinginannya atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana mungkin ketika sampai di dalam surga, ya, dia menginginkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah? Nggak mungkin. Makanya tadi kamu memberikan pertanyaan dalam bentuk seandainya. Begitu juga ya, tak mungkin itu. Dipastikan tidak akan mungkin ada orang beriman di dalam surga memiliki keinginan itu, tidak mungkin. Jangankan di surga, di dunia aja nggak boleh. Iya, makanya aku bilang tadi, ketika di dunia saja dia sudah terbiasa menjauhi itu dan tidak menginginkan itu, jangankan melakukan, menginginkan saja dia tidak, kan gitu, tidak mau dia menginginkannya, apalagi melakukannya. Bagaimana ketika dia sampai ke dalam surga dia menginginkan itu? Tidak mungkin. itu kan pikiran manusia. Kalau mirroringnya begini, Bang Gomez, mirroringnya begini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, beda kalau Tuhanmu mengambil bini orang, memberikannya kepadamu. Berarti apa namanya?
Berarti Pembina nggak betul ya, berebut berarti bini nggak orang. betul ya bilang apa yang kita mau semua terpenuhi gitu, berarti nggak betul ya. Sedikit ya, sedikit aja. Begini Gomez, apa yang kita mau akan diberikan oleh Allah. Kita pengen aja di dalam hati sudah tersedia. Itu seperti apa? Contoh, bagaimana manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah itu diberikan ujian rezeki yang tidak mampu. Mulai dari kecil mungkin ya dirawat oleh ibunya yang adalah orang miskin, yang dia tidak pernah merasakan rumah. Jangankan rumah, nggak usah megah. Rumah yang 4x4 saja dulu yang pakai beton itu dia tidak pernah rasakan. Makan buah pir saja, jangankan buah pir ya. Ayam aja mungkin sekali sebulan. Itu kalau hebat. Bagaimana keadilan Tuhan itu seperti itu kepada makhluknya yang seperti itu, mendapatkan ujian yang miskin sampai dia mati tetap miskin. Nah, ketika dia ya diizinkan oleh Allah karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dia masuk surga. Nah, itu dia akan mendapatkan kesenangan seperti itu. Di dalam hatinya saja dia bilang, saya belum pernah makan buah pir ya, bagaimana rasanya? Sudah ada. Bukan berarti saya pengen bini orang ya. Hei, sudah dibilang itu Faruk. Di dunia saja, kami aja sudah mengatakan menginginkan bini orang saja sudah dikatakan berzina. Nggak mungkin kita di surga akan mendapat seperti itu. Jadi Tapi kan berpikirlah kenyataannya- Gomez. Maksudnya menginginkan apa saja ketika di dunia kau tidak mendapatkannya. Contoh Gomez, kau sekarang punya apa? Nggak Alphard. Nggak punya kan? Tapi kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, di surga kau akan mendapatkan, jangankan Alphard, lebih dari Alphard pun juga dapat kau. Ya itu lah, maksudnya makanya saya tanya begitu kan. Ya, sebentar, Gomez. Kalau Gomez, memang betul Diberkati kok Bang Raja Bintang. Oh belum ya Bang Raja Bintang. apa namanya, kalau memang Gomez. betul terpenuhi. Bentar Dinda Gomez, Aha. bentar Dinda. Ya, bentar Dinda Gomez, biar saya lanjutkan lagi nanti Dinda Gomez ya. Sekarang teman-teman kita uji keinginan yang disampaikan oleh si Gomez tadi berangkat dari nurani, dari hati nurani orang beriman atau orang kafir. Kita uji ya. Keinginan yang disampaikan oleh si Gomez tadi berangkat dari keinginan orang beriman atau orang kafir. Silakan Gomez disampaikan pertanyaannya tadi apa Dinda? Ya, apakah betul di surganya Islam itu apa yang kita mau semua dipenuhi gitu? Iya benar, ada datanya dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua tadi apa Dinda? Nah, terus ini kan, kalau misalkan anggaplah saya orang beriman kan, saya masuk di surganya Nggak bisa, Islam. nggak bisa, nggak bisa. Ya istilahnya Jati dirimu katakan. Ini enggak, jati dirimu katakan. Jangan kau gunakan jati diri orang lain ya untuk menyampaikan hatimu. Jangan, nggak boleh. Kalau kamu kafir katakan kafir, kalau kamu beriman katakan beriman. Sekarang saya tanya, kamu termasuk orang yang beriman atau orang kafir? saya beriman. Nih kita uji, oke kita uji. Apakah kau beriman bahwasannya ya tiada Tuhan selain Allah? Tidak. Ya ini teruskan dulu, ngapain mau ini dulu? Ya kita buktikan lah pernyataanmu tadi kau katakan kau beriman. Enggak, kan Apakah begini. kau beriman? Tiada Enggak, Tuhan begini, selain begini. Allah? Begini apa? Jawab dulu. Lah, Oke, apa- sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Enggak. Apakah kamu termasuk orang yang beriman, Gomez? Enggak begini lah, apa namanya? Sama aja misalkan. Tanya dulu. Saya tanya Dengar dulu. dulu, Le. Apakah kamu Dengar dulu, termasuk Le. orang yang beriman, Gomez? Enggak, dengar dulu lah, apa namanya? Jawab Sama dulu. dengan saya. Kalau kamu ini sudah tidak kooperatif kamu. Kamu sudah tidak kooperatif. Ya, akan saya turunkan. Kalau nggak kooperatif, akan saya turunkan. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu. Kamu tadi katakan kamu beriman. Saya ulangin. Apakah kamu termasuk orang yang beriman, Gomez? Enggak, makanya saya jelaskan dulu kan. Nah, begini. Sama aja misalkan Sekali saya lagi, tanya. Gomez. Begini, kalau misalkan saya tanya sama kamu kan. Sekali lagi, Gomez. Apakah kamu termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, Gomez? Dalam sesuai dengan agama saya orang yang beriman. Oke, kita uji ya. Kita uji. Enggak, Coba jangan. kamu sebutkan. Tidak boleh berpatokan. Kamu sebutkan. Tidak boleh Ya, berpatokan dengan Islam. Iya, enggak. Saya tidak berpatokan pada Islam. Kamu katakan dalam agamamu, kamu itu dikatakan orang beriman. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Kristen itu disebut dengan iman. Silakan. Begini apa namanya? Nah, begini lagi. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Kristen itu disebut dengan iman. Bahkan Usah dalam kalau begini. nomor 26 tidak ada kata iman di situ.
Untuk kali pertamanya mereka murid-murid disebut dengan Kristen. Begini Kalau Pak, tidak, apa namanya? sebut satu Coba dengar ayat di dalam Bible di mana Kristen itu disebut dengan iman. Coba dengar saya sebentar Pak. Apa namanya? Sama dengan saya juga sebagai Kristen. Kalau misalnya Turun Dinda ya. Saya tidak mau berdiskusi dengan pembohong. Saya tegaskan sekali lagi kepada adik-adik Dinda, adik-adik Babang Faruk di sini, saya Islam, ya, saya Islam bukan karena siapapun. Tapi setelah saya melalui proses bertahun-tahun baca Bible, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible saya temukan Kristen itu disebut dengan iman, tidak ada. Jadi jangan kau sebutkan Kristen itu iman. Kristen itu bukan iman, karena tidak disebut iman di dalam KPR 11 nomor 26. Jawabannya tadi, kalian sudah buktikan kan? Benar saya sampaikan tadi, surga itu bukan untuk manusia. Karena tidak dikatakan innal ladzina annas, tapi innal ladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, dikatakan beriman, seseorang itu beriman, dia tunduk dan patuh, bertakwa di kepada Allah. Salah satu wujud takwa kepada Allah dengan dia menjauhi larang-larangannya. Salah satu larangan yang disampaikan oleh Allah, jangan berzina, jangan mendekati zina. Ketika dilihat aja dia sudah tunjukkan ketakwaan dia dengan tidak menginginkan perzinahan, bagaimana mungkin hasrat itu muncul ketika di surga? Terus saya tanya tadi sama dia, tujuan saya bertanya, oh beriman atau kafir? Kalau dia tadi jujur menjawab dia kafir, sudah terbukti teman-teman ya, ternyata keinginan yang dia sampaikan itu berangkat dari hati orang kafir, bukan dari orang yang beriman. Karena yang mempertanyakan itu adalah orang kafir itu sendiri. Selesai. Sudah selesai. Assalamualaikum Oke. Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Real, ya. Ini aku yang nge-lag atau? Assalamualaikum. Faruk yang nge-lag ya? Itu Faruk Assalamualaikum, ya? itu ora. Saya nge-lag. Assalamualaikum, itu ora. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim, tapi saya mau klarifikasi sedikit, 5 menit aja ini. Tadi malam saya masuk di komalnya Saifuddin yang Amerika itu. Oke, tentu ini harus saya klarifikasi dengan saudaraku yang udah mu'alaf, yang tahu tentang kitab Bible lah ya. Satu pertanyaan saya dengan Saifuddin, kalau di Al-Quran ultimatum Allah itu sudah jelas, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin di surah Al. Ini kitab adalah petunjuk Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika ada yang meragukan itu, ada tantangan Allah kepada semua umat manusia untuk membuat ayat yang serupa. Saya tanya Saifuddin, tolong di Bible ada tidak tantangan bahwa Bible ini merupakan kitab yang benar, dan apabila ada yang meragukan bisa ditantang membuat satu ayat? Saifuddin menjawabnya udah melarat kemana-mana Bang Faruk, dia tidak bisa menunjukkan dalil ayat itu. Tapi ada satu dalam Bible, saya lupa itu surahnya, ada ditunjukkan tadi malam itu, barang siapa yang menambah dan mengurangi isi dari Bible, begitulah isinya, akan dikenakan, akan ditimpakan bala dan sebagainya. Tapi tidak ada penegasan bahwa Bible itu menyatakan benar, Bible itu bisa menantang. Kalau udah Al-Quran itu menantang, tidak ada lagi kitab lain yang benar. Itulah yang disempurnakan semua. Coba Bang Faruk klarifikasi apa yang dijawab Saifuddin itu dengan ayat yang dia tunjukkan itu dari dalil Bible itu. Suara. Apa yang disampaikan Saifuddin tadi itu tertulis dalam 1 Korintus 4 nomor 6. Kita baca ya, 1 Korintus 4 nomor 6. Tapi makna dari ayat itu tidak seperti apa yang tertulis dalam Quran.
Oh ya, 1 Korintus 4 nomor 6. Kita mu'alaf kalau ditanya Bibel cepat kali kita, Bang. Ini biar saya Pudin mendengar nih, biar saya Pudin mendengar. Mari ya teman-teman ya. 1 Korintus 4 nomor 6. Itu bukan tantangan ya. Mari ada ngelek pula ini. Oke, ini. Saudara-saudara, kataku ini aku kenakan pada diriku sendiri dan Apolos. Ingat ya, diriku sendiri di sini siapa? Paulus. Karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Janganlah melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Makna dari sini kalau kita baca secara literalnya, ya, ketentuan ini bersumber dari diri Paulus sendiri dan Apolos. Nasihat yang disampaikan kepada siapa? Bukan untuk seluruh umat manusia. Lain Bang Faruk, ayat yang dia sampaikan itu lain. Barang siapa yang menambahkan dan mengurangkan akan dikenakan kesengsaraan atau apalah gitu. Ada ayat itu tadi. Ada. Berarti Jangan ada. saya Pudin pembohong ini. Mana Steve Pudinnya? Mana? Jadi begitu saya tekan, akhirnya dia lari kemana-mana. Jawabannya bahwa dia aja bisa mengarang buku. Yang saya minta ada penegasan Bible. Nah, kalau ada penegasan Bible berarti Al-Quran tidak benar, kitab lain tidak benar. Bahwa inilah yang harus, itu tidak ada, gitu loh. Itu yang saya minta. Kalau Al-Quran kan tegas, lugas, gitu. Saya minta. Ya, terima kasih nih Bang Faruk. Ini mudah-mudahan saya Pudin nih mendengar nih. Nah. Tidak ada lagi, Bang. Itu aja. Makasih ya Bang Faruk ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Bintang taping di bawah, katanya nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan Bang Bintang? Wajahnya nggak kelihatan. Apa begini, makanya dia bolak-balik. Itu aku tahu. Nah, ini baru kelihatan. Makanya dia bintang masuk baru kelihatan. Nah, baru kelihatan ini sekarang kalau nih. masuk itu pakai rohani, Bang. Wih, sampaikan berkatmu itu 3 keturunan itu. Cepat itu. Diberkati kau Bang Bintang. Aduh Bang, aku janganlah sampai dulu. Aku bolak-balik itu nggak kelihatan Bang Faruk. Sekarang naik kan baru kelihatan. Kenapa ya? Oh, jaringan itu Bang. Mata rohani ya Bang, mata rohani. Aku bolak-balik ditutup mata ke rohani kali ya. Coba Bang ya, Bang Raja Bintangnya, dengan berkat yang kita sampaikan ini ya, penglihatan abang yang ditutupi oleh kuasa-kuasa gelap itu akan kita hancurkan dengan nama kekuasaan dari gondrong-gondrong dan kegondrongan. Jairong, diberkatilah kau Bang Raja Bintang, diberkatilah istri dan anak-anak, Mewakili. juga cucumu, diberkatilah cicitmu. Lupa aku Bang Raja Bintang, diberkati juga lah kedua orang tua, diberkatilah buyutmu, diberkatilah luhurmu, diberkati seluruh Lagu. keturunan dari anak nenek moyangmu. Lagu. Diberkatilah kau Bang Raja Bintang, berkat itu akan melimpah atas dirimu. Penglihatanmu yang tadi ditutupi oleh kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan dengan berkat yang sangat. Amin. Bila berkat itu menghadirkan buah roh yang baru di jama-jama. Penglihatanmu yang penuh dengan kegelapan tadi jama-jama dirabah-rabah dan atas nama segala nama. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk jadi berkah. Manusia sosok yang tak bercelana, hidupmu jadi berkah.
Berkat akan menyertai usahamu Bang Bintang. Berkat akan menyertai setiap apa yang kau usahakan. Setiap pergumulan demi pergumulan dalam hidupmu. Setiap pergumulan yang kau lalui dalam perjalanan hidupmu. Bang Bintang, perhatikan Bang Bintang, berkatnya Bang Bintang, perhatikan. Setiap pergumulan dalam hidupmu akan dijamah dan lebih menjadi lebih luar biasa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kekuningan, kuasa-kuasa ke-orange-orangean, kuasa kemerah-merahan akan dihancurkan pada saat ini. Dihancurkan pada saat ini. Yakin dan percayalah, kekuasaan segala kuasa kegelapan dan juga kekuning-kuningan akan dihancurkan pada hari ini. Tiada yang mustahil atas diri yang saya berikan itu sangat luar biasa atas diri kami, Bapak-bapak. Itu akan menghasilkan buah roh yang baru yang akan mengalir sampai selama-lamanya. Udah itu amin. Oh cuma amin, aku susah nafas. Lagi lagu yang satu yang sampai terberak. Berkat itu akan menyertaimu. Penyertaan ini akan penuh dengan hikmah, dengan sebuah pujian untukmu Bang Raja Bintang. Faul adalah insan yang berdosa. Dia tak tahu bapak mamanya. Modal berdusta, sesatkan manusia, hingga menyembah tak bercelana. Rapnya. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3. Longornya kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat. Tak bercelana. Oten adalah umat yang penyesat. Udah sak berak memang ini. Itu teman-teman, lagu ini kita hapus saja lah teman-teman ya. Enggak, kok terlalu tinggi ngambil dan nadanya. Bagaimana? Memang tinggi dari awal itu. Kita akan turunkan. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3. Longornya. Mantap kan? Kitab pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat. Tak bercelana. Bagus kan? Paul adalah kayak orang gak makan itu. Tapi kalau kau tinggi mau berak kau. Masya Allah Bang Bintang, Raja Bintang, barakallahu fikum. Sehat-sehat ya Bang Bintang ya. Bang Bintang, istri, anak, insyaallah sehat semua. Cuma aku nggak bisa masuk. Iya. Mutar Bang. Aku masuk lagi mutar lagi. Aku tengok tadi. Iya. Kenapa dia mutar-mutar terus? Nggak bisa. Nggak setelah di jambak nih baru ada kelihatan nih. Iya.
apa gini bang? Sekarang ada beberapa akun, maksudnya ada beberapa komal kalau kita masuki, ya seperti hanya gambar wajah saja, tapi nggak ada kayak begini-begininya kan? Nggak ada. Ah itu. Nah terus saya masukkan akun satu lagi sama. Loh, kok sama? Bang Faruk tadi malam kok bisa? Kok ini nggak bisa gitu kan? Iya, ini kayaknya pagi ini sudah kena virus ya. Iya. Itu ya, virus zombie ya. Ya kan, Tok? Iya. Karakter apa dulu? Oh iya, berkatnya tadi panjang, tapi belum sampai setengah jam itu. Enggak lah. lagu tadi judul yang judulnya belum dibuat. Istri saya tuh kalau Bang Faruk kan orang, kalau istri saya mendengarkan itu, dia ngokok lari keluar, ngokok ketawa dia sampai masuk lagi ketawa lagi. Oke, belum ada oten ya, teman-teman. Belum ada oten ya. Kita kasih satu bonus teman-teman ya. Kita harus sampaikan penuh khidmat ya. Judulnya ini yang berjudul apa? Perjalananku by Ebit Gondrong. Jangan pakai nama Ebitnya. Ebit Gondrong namanya. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada oten di sampingmu kawan. Cerita jika ditanya soal Tuhan, dari yang kecil kerasukan. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya soal Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, sedangkan tentara dibalbali. Tahunnya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata oten bohong, ternyata oten tipu, tinggal aku sendiri.